Selamat pagi para saudara dan saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini Kamis 8 Juni 2023 kita kembali merenungkan bagaimana Tobia muda melakukan perjalanannya menemukan cinta sejatinya. Dan juga dalam Injil Markus bab 12 ayat 28 sampai 34. Di sana kita akan mendengarkan bagaimana ahli Taurat dan orang-orang Saduki bertanya kepada Yesus tentang hukum yang utama. Oleh karena itu, marilah kita mengawali permenungan kita pada pagi hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah kami bersyukur kepadamu karena hari ini Engkau kumpulkan bersama dalam satu kawanan untuk memujimu dengan satu hati dan satu suara. Semoga pujian ini bergema di bumi di tengah semua kejahatan yang masih dihadapi kami. Kami berterima kasih atas perlindungan-Mu, atas semua bantuan dan pembebasan yang Engkau berikan kepada kami. Kami berterima kasih atas harapan yang Engkau tempatkan di hati kami. Kami bersyukur atas harapan bahwa kami masih akan melihat prestasi besar yang dilakukan oleh karya Roh-Mu untuk kami anak-anak-Mu dan untuk semua orang dan bangsa. Karena cinta-Mu tidak akan berhenti sampai kehidupan di bumi ada di tangan-Mu dan semua orang bersukacita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan diambil dari Injil Markus bab 12 ayat 28 sampai 34. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali Guru, benar katamu itu, bahwa Dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan." Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan orang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kembali kita merenungkan kisah Tobia muda yang melakukan perjalanan ke rumah Rachel untuk menagih hutang dari tahun lalu. Tobia muda digambarkan dengan sifat yang sangat beriman, seperti ayahnya. Cinta datang dari Tuhan. Tuhanlah yang sejak Adam dan Hawa, seperti yang diingat dengan baik oleh Tobia, bahwa hidup perkawinan harus saling melengkapi dan saling mengagumkan antara pria dan wanita.
Ketika kita membaca dan merenungkan teks ini, kita tidak memikirkan perbedaannya dengan cara pacaran dan pernikahan anak muda yang dilakukan dalam banyak kasus sekarang. Tentu saja, tidak dengan iman ini, sikap penuh doa dan kedewasaan yang diperlihatkan oleh Tobia dan Sarah. Inilah yang menjadi contoh dari fondasi terbaik untuk kehidupan pernikahan yang lebih stabil dan bahagia. Dalam Injil hari ini, para ahli Taurat dan orang-orang Saduki ingin mengetahui dari Yesus mana hukum yang terutama. Saat ini, banyak orang yang ingin mengetahui yang terpenting dalam beragama. Ada yang mengatakan dibaptis, lainnya doa, yang lain mengatakan pergi ke misa atau berpartisipasi dalam kebaktian mingguan. Lainnya, cintai sesamamu dan berjuang untuk dunia yang lebih adil. Yang lain hanya peduli dengan penampilan dan posisi gereja. Perjumpaan dengan pria yang sedang mencari kebenaran ini merupakan sukacita besar bagi Yesus. Dia melihat begitu dekat dengan kerajaan Allah. Tanggapan Yesus ditandai dengan kejelasan yang dengannya dia mengenali keinginan baik dari ahli Taurat ini. Dia tahu bagaimana menyatukan cinta Tuhan dan cinta sesama. Yesus akan memperkuat pertanyaan ini. Hanya cinta untuk Tuhan yang memungkinkan cinta untuk sesama kita. Dan hanya ketika kita benar-benar mencintai sesama kita, kita menunjukkan bahwa cinta kita kepada Tuhan Bapa kita adalah benar. Tidaklah cukup bagi Yesus bahwa kita berkata kita mengasihi Allah. Cinta untuk Tuhan harus diekspresikan dalam cinta untuk saudaranya. Cinta lebih menghasilkan kehidupan daripada pengorbanan. Pengorbanan dalam cinta masuk akal. Cinta mematahkan dogma, disiplin, respon standar, kreatif, dan inovatif. Perintah yang satu ini adalah perintah yang memberi arti bagi semua perintah lainnya. Setiap tindakan ibadah dan pengabdian akan menemukan arti sebenarnya dalam satu perintah ini. Atau tidak ada artinya jika kita tidak benar-benar terikat pada cinta ganda ini. Secara teori kita mengakuinya, namun dalam praktiknya kita sangat sering melupakannya. Tuhan adalah cinta, dan cintanya memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Cintanya bebas, total, setia, dan berbuah. Itu gratis, karena Dia mencintai kita terlebih dahulu. Tidak sepantasnya, tanpa syarat, dan tanpa menuntut imbalan apapun. Itu total karena Dia mencintai kita sampai akhir, tanpa batas, memberikan dirinya sepenuhnya kepada kita. Ia setia karena cintanya abadi dan tak terpatahkan. Dia berbuah karena cintanya memberi hidup. Dia memberi kita hidup, dan Dia terus memberi hidup di dalam kita. Cinta ini adalah cinta sejati dan satu-satunya. Cinta yang mengalir dari hati manusia dan lahir dari mata air cinta ilahi. Dalam apa yang sesuai dengan kita, umat Allah, hal pertama yang harus kita lakukan adalah apa yang ditunjukkan oleh kata kerja imperatif pertama dari perintah pertama, yaitu mendengarkan. Mendengarkan adalah kata kerja yang terjadi dalam, katakanlah, cara pasif. Seseorang membuka telinganya, memperhatikan dan mendengarkan. Apa yang harus saya dengarkan?
dengarkan panggilan Tuhan untuk masuk ke dalam persekutuan dengannya. Kata kerja imperatif kedua dari perintah tersebut adalah, kamu akan mencintai. Tuhan menempatkan di dalam hati kita sumber cinta, dan meskipun dia haus dan ingin minum dari sumber itu, tidak ada yang bisa minum dari sumber kita tanpa persetujuan kita, bahkan dia sendiri, karena dia sendiri yang mengaturnya. Tuhan menciptakan manusia karena cinta, memberinya kebebasan karena dia mencintainya, dan memanggilnya untuk masuk ke dalam persekutuan dengan cinta abadi Bapa dan Putra dan Roh Kudus, di sini, di bumi, dan kemudian di surga. Tuhan ingin kita menguduskan sumber hati kita kepadanya dengan cara yang bebas, total, setia, dan berbuah. Bebas sebagai tanggapan atas undangan cintanya, total dengan segenap keberadaan, setia untuk mencintai dia di atas segalanya, dan berbuah untuk mencintai sesama kita seperti diri kita sendiri. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Para saudara dan saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita mengakhiri permenungan kita pada pagi hari ini dengan doa panggilan. Doa ini adalah doa panggilan dari Serikat Misionaris Para Rasul Kudus, atau biasa dikenal di Indonesia adalah MSA. Bapa yang kudus, Yesus telah bersabda kepada kami, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Oleh karena itu, kami berdoa kepadamu dengan keyakinan sesuai dengan harapan hatinya. Bantulah semua orang Kristiani agar dengan serius bertanggung jawab sebagai warga kerajaan Allah dan sebagai batu penjuru yang hidup bagi gereja. Pilihlah dari antara umat pekerja-pekerja kerasulan, imam, diakon, biarawan, dan rasul-rasul abang, sehingga kabar sukacita dimaklumkan kepada semua bangsa, dan belas kasih-Mu diketahui oleh semua saudara dan saudari kami. Amin. Maria Ratu para Rasul, doakanlah kami. Para Rasul Kudus, doakanlah kami. Santo Fransiskus dari Asisi, doakanlah kami. Padre Eusebio Tentu Minar dan Bapak Hector Duran, jadilah perantara